Ya kan? Begitu ya Ki? Ya, saya sependapat ya. Mereka percaya tanpa bukti. Nah, memang hipnotis itu luar biasa. Ilmu gendam ini mempengaruhi orang lain tanpa sadar. Nah, luar biasa. Makanya hipnoterapi selalu dimanfaatkan ya. Hipnotis bisa digunakan untuk menerapi seseorang. Jadi katanya orang itu kebal ya. Contoh kayak pesulap merah. Pesulap merah itu bisa menunjukkan kekebalan tanpa mantra, yaitu dengan kekuatan pola pikir. Nah, seperti kelompok Habib Alawi ini menggunakan kekuatan pola pikir masuk ke ranah Pikiran alam ya. bawah sadar muhibinnya, Ya. sehingga muhibinnya ini taklid buta dan manut seperti apa yang dikatakan dan diinginkan oleh Habib Alawi. Oknum ya, tapi oknum kok banyak ya. Gerombolan atau komplotan Ki? Jangan-jangan ini sindikat Ki. Sindikat pemalsuan. Iya, betul. Ya, tapi dibilang oknum kok banyak. Ini terus apa ini? Silakan tulis di kolom komentar itu Ki. Ya, jadi saudaraku, sebagaimana yang sudah kita janjikan di awal bahwa kita akan juga sampaikan bagaimana pesan Mbak Naswa Shihab. Saudara, kita perlu sampaikan ulang lagi bahwa keluarganya Mbak Naswa Shihab, yaitu Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, mantan Menteri Agama Indonesia, adalah orang yang tidak mau disebut Habib. Dan begitu open-minded, beliau adalah keluarga akademisi. Nah, inilah yang harusnya dicontoh oleh para Ba'alawi, yang sebenarnya dari perilaku, dari kelakuan dari Ba'alawi ini harus mencontoh sesama Ba'alawi yang baik. Kalau mencontoh barang kayak di luar Ba'alawi, mereka nggak mungkin ya, karena mereka menganggap orang yang di luar klan Ba'alawi itu kurang baik atau lebih rendah daripada Ba'alawi. Tapi ada sisi yang patut dicontoh, yaitu keluarganya Mbak Naswa Shihab. Dari apa yang sering diceritakan oleh Mbak Naswa, sebenarnya bisa dibilang beliau itu ingin berpesan agar di Indonesia ini tidak membesar-besarkan nasab. Bahkan yang menjadi ayahnya beliau, yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab, itu orang yang sangat berilmu. Tapi beliau itu tidak pernah menganggap dirinya sebagai pemegang kunci surga. Ya, karena beliau paham betul tentang ilmu agama, tentang ilmu Al-Quran, karena beliau sudah banyak sekali baca buku-buku agama ya. Inilah yang harusnya dikuasai oleh Ba'alawi. Mari kita simak pesan dari Mbak Naswa Shihab berikut ini ya. Memang ini relatif lama, tetapi ini masih tidak lekang oleh waktu, masih relevan dan sesuai dengan perkembangan polemik nasab Ba'alawi kali ini ya. Supaya tidak Ba'alawi ini sombong gitu ya. Tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran, tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Nggak pernah. Ya, jadi ini menceritakan Profesor Dr. Quraish Shihab yang sudah belajar agama, belajar Al-Quran lama, tetapi beliau tidak pernah merasa tahu segalanya. Itulah Profesor Dr. Quraish Shihab. Merasa jadi ahli pemegang kunci surga, yang bisa dengan gampang bilang lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Nggak pernah tuh menghakimi orang. Ustadz, Kiai. Nah, ya jadi harusnya para Ba'alawi ini mencontoh Profesor Dr. Quraish Shihab yang tidak pernah menghakimi orang. Betul ya? Nah, saya sependapat ya, karena kalau apa ya, Quraish Shihab ini profesor ya, dia mengedepankan ilmunya, bukan mengedepankan nasab, sehingga terbongkar tidak malu, ya justru bangga ya. Kelompok Quraish Shihab ini bangga karena kejujuran diupayakan, harus relevan. Nah, disinilah Habib Quraish Shihab ini patut dijadikan contoh Habib Ba'alawi yang lain. Ya, bukan justru bikin gaduh di Nusantara, sehingga bisa mendinginkan Nusantara. Sehingga kalau menurut Ki Sabtu Gendeng Walkopla, ya Habib Quraish Shihab ini mengedepankan agama, ilmu agama dan spiritual. Tetapi kalau yang lain bukan mengedepankan ilmu agama, tetapi mengedepankan ilmu cerita. Ya, ilmu cerita dan bangga akan nasabnya itu Ki. Betul ya. Kita lanjut. Justru yang suka mengklaim menghakimi orang itu ya Ba'alawi ya. Banyak itu. Di antaranya contohnya adalah yang namanya Bahar Smith ya, berikut ini coba
kita simak ceramahnya Bahar ini menghakimi orang ini. Ustadz, kiai, gus, siapapun di dalam ceramahnya, ya, di depan orang halayak ramai, ya, menghina habaib, menjatuhkan menghina habaib, ya, menghina habaib, menfitnah habaib, ya, menghina habaib, menfitnah habaib, sampai bilang habaib itu nggak ada. Nah, dan biasanya kalau keturunan Rasulullah benar, dzurriyyat Rasul benar, itu satu, tidak ngaku-ngaku, dua, tidak minta diistimewakan. Iya, ya antum. Ya. Saya sependapat dengan Gus Fuad ya. Nah, Gus Fuad ini kata-katanya udah lama tetapi jeli dan teliti. Nah, ibaratkan emas, ya, emas tidak butuh dipoles lagi, tidak butuh diakui dan dihargai karena sudah ada patokan harga tersendiri bagi emas berapa karat, ya. Sedangkan Habib Ba'alawi ini ibaratkan kuningan yang dipoles menyerupai emas, makanya harus kadarnya ditingkatkan, katanya seperti itu, sehingga bisa menyerupai emas dan digembar-gemborkan, dipasarkan. Ya, ini loh emas murni 24 karat, ya. Dan ini emas ini cocok sekali untuk sebagai investasi masa depan. Nah, selalu digaung-gaungkan seperti itu, investasi masa depan. Sedangkan emas yang murni tidak butuh itu semua. Karena yang ahli emas ini bisa mengerti mana yang asli dan mana yang palsu. Kalau yang asli justru ditaruh plek, tetapi kalau yang palsu disodor-sodorkan. Contohnya kayak kita jual emas ya, jualan emas ini berapa karat, yang pertama yang paling rendah disodor-sodorkan. Kalau minta yang mahal akan ditunjukkan yang asli, seperti itu. Sehingga patutlah kiranya bahwasanya Mbak Alawi ini mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Rasulullah SAW, tetapi tidak terkonfirmasi dan selalu menonjol-nonjolkan, aku loh cucu Nabi, harus dihargai dan dihormati. Jadi kalau orang-orang spiritual, orang-orang beragama itu semua tidak ada di dalam jiwa-jiwa mereka. Mohon maaf penilaian saya salah, tetapi inilah yang adanya yang saya lihat itu, Ki. Betul ya. Jadi kita memang harus waspada, harus hati-hati terhadap Ba'alawi yang suka menghakimi orang lain. Belum tentu mereka yang suka menghakimi itu baik ya. Pada prinsipnya mereka sendiri yang penuh dengan kebobrokan. Dua, tidak minta diistimewakan. iya. Ya antum kan dzurriyyat Nabi jelas al-Hasani. Iyalah. Ya, tidak diakui dan tidak minta diakui. Iya. Dan tidak minta dihormati kan? Iya. Biasa aja kan? Biasa pakai teknologi. Lah orang asli itu, yang minta pengakuan biasanya yang palsu. Kalau yang asli kan udah nggak minta pengakuan, orang sudah asli kok. Lah problemnya. Inflasi Habib yang diutarakan oleh Najwa Shihab merupakan sindiran telak bagi Bahar Smith yang selama ini mencitrakan diri sebagai Habib. Namun bukannya sadar disebut Habib kaleng-kaleng, Bahar malah ngamuk-ngamuk tak jelas. Yang kayak gini kok dibilang Habib? Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago. Ya, jadi jelas ya bahwa Bahar itu memang salah satu oknum Habib yang mewakili dari Ba'alawi, yang bisa menurut saya punya jasa besar kepada bangsa Indonesia, karena atas jasanya Bahar kepalsuan Ba'alawi terbongkar, begitu ya, Kia? Nah, saya sependapat ya, memang Bahar ini berjasa besar kepada bangsa Indonesia, terutama kepada umat Muslim ya, mempunyai jasa besar. Makanya kita mengapresiasi terhadap terbongkarnya nasab-nasab palsu. Jadi yang mempunyai jasa besar itu Taufik Assegaf, ya, terus Rizik Shihab, kok Marga Shihab ya, Muhdor, dan siapa ini, Bahar bin Demit, ya. Ini mempunyai jasa besar, makanya patut kita crossing supaya mereka viral ya. Akhirnya terbongkarlah kepalsuan ilmu mereka, ilmu palsu, kepalsuan ilmu mereka, yang mengaku sebagai cucu Nabi tetapi ilmu agamanya tidak ada. Padahal di dalam ajaran keluarga Nabi besar Muhammad SAW selalu mengedepankan ukhuwah Islamiyah, selalu mengedepankan saling menghargai dan menghormati, tidak mengandalkan nasab yang paling mulia. Bahkan anak atau Siti Fatimah ya, apabila salah akan dihajar oleh
Nabi itu sendiri. Lah ini Habib Ba'alawi salah disuruh biarkan, jangan dimarahi, jangan dikasih duit, kasih beras. Ya justru malah ngelunjak. Nah, itu loh. Sehingga kita sadar bahwa kita sebenarnya diperalat oleh mereka dalam menumpuk-numpuk harta. Itu Ki. Ya, jadi hati-hati terus, kita waspada. Jadi Ba'alawi memang menurut saya sudah waktunya di Nusantara ini tidak mengaku Julia Nabi. Kalau ingin tetap mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ya pulang saja ke Yaman sana. Kita nggak butuh pengakuan mereka. Sindiran pedas Najwa Shihab, inflasi Habib hingga surga neraka ada di tangannya. Bahar Smith marah gegara disebut Habib kalengan. Ya, saya setuju ya. Menurut saya itu Bahar Smith itu memang bukanlah ulama, bukan Habib, bukan ustadz, tetapi preman kalengan. Saya pendapat ya. Karena tidak mengedepankan agama dan jiwa-jiwa agama ini tidak ada di dalam diri Bahar. Seandainya ada jiwa manusia beragama yang berada di dalam jiwa Bahar, akan mengedepankan sopan santun, ukhuwah Islamiyah tanpa tedeng aling-aling, selalu menghargai. Tabayun, cara tabayunnya berbeda kok. Manusia beragama sama manusia preman ini berbeda. Cara tabayunnya. Ya, kalau manusia beragama, ya mereka selalu husnudon dulu. Empat mata, bukan langsung tang tabrak jedes. Nah, kalau tabrak jedes tang pedantang, ya kayak preman-preman itu nggak ada semua akan berani melawan saya. Nah, karena saya adalah sang jenderal umat muslim. Waduh. Jadi disinilah preman, perbedaan preman, jiwa preman sama jiwa-jiwa manusia beragama. Itu Ki. Ya, jadi kita memang sekali lagi tidak boleh terperdaya. Sekarang ini haram hukumnya mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW karena sudah adanya fakta-fakta ilmiah ya. Negara disebut Habib kalengan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Najwa Shihab kembali jadi sorotan setelah mengurai sindiran pedas tentang inflasi Habib yang kini marak terjadi. Inflasi Habib artinya banyaknya tokoh atau orang yang menyematkan gelar Habib di depan namanya. Najwa Shihab pun membandingkan dengan sang ayah, Quraisy Shihab, yang walaupun keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya enggan dipanggil Habib. Uraian itu disampaikan Najwa Shihab saat diundang Daniel Mananta untuk talk show. Najwa pun merasa bangga bisa memiliki ayah yang pandai dan juga rendah hati. Padahal menurut Najwa, Quraisy Shihab adalah sosok yang berilmu. Tapi tidak pernah dirinya tahu segala. Nggak pernah ngerasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang, lu masuk neraka, lu masuk surga. Nggak pernah menghakimi orang. Dan selalu mengatasnamakan itu, enggak pernah saya atau aku, tapi kami. Akui Najwa. Selain rendah hati, Quraisy Shihab di mata Najwa juga sosok yang tidak gila hormat. Hingga kini Quraisy Shihab enggan dicium tangannya kecuali oleh anak dan cucunya. Berbeda ketika melihat penceramah kontroversial Bahar bin Smith yang sangat kesal dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Banten, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantari yang menyebutnya sebagai Habib palsu. Lantas Bahar Smith benar-benar tak terima dengan pernyataan tersebut. Sebelumnya memang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantari telah menerangkan seputar bantahannya terhadap nasab Bahar bin Smith keturunan Nabi dalam artikel di laman Nahdlatul Ulama dengan judul Menjawab Bantahan Nasab Bahar Smith. Dalam tulisan itu disimpulkan, keluarga Habib Ba'alawi yang menjadi akar nasab Bahar bin Smith atau Sumaid bertolak secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW karena keluarga ini bernisbah kepada Ahmad bin Isa setelah 651 tahun dari wafatnya Syed Ahmad bin Isa tanpa sanad. Kitab-kitab yang ditulis terdekat dengan masa Syed Ahmad bin Isa tidak mengkonfirmasi adanya Alawi dan Ubaidillah sebagai cucu dan anak dari Ahmad bin Isa. Kedudukan riwayat nasab semacam Ba'alawi ini dalam ilmu hadis menurut Imanuddin masuk dalam kategori maudhu atau palsu.
Masyhurnya penyebutan Ba'alawi masa kini atau tahun 1444 Hijriah sebagai keturunan Nabi tidak bisa dijadikan pegangan kesahihan nasab mereka. Apalagi orang-orang tertentu disebut Habib karena memiliki 3 sifat utama. Pertama ialah keturunan Nabi Muhammad SAW, kedua berilmu yang luas, dan ketiga berakhlak yang luhur. Wah, mestinya begitu, bukan malah sebaliknya. Untungnya apa ngotot terus, jualan nasab, ngaku cucu atau keturunan sampai mesti bongkar dan rusak makam Nabi untuk buktikan karena ada tantangan, padahal banyak cara lain. Itu pun kalau si Bahar mau. Sebenarnya ada cara yang bisa membuktikan apakah orang tersebut keturunan Nabi atau bukan, yaitu lewat lembaga yang mencatat keturunan Nabi Muhammad SAW, yakni namanya Rabithah Alawiyah. Ya, saya potong dulu. Untuk sekarang sudah nggak bisa lagi ya, Rabithah Alawiyah itu sudah tidak kita akui sebagai pencatat nasab Rasulullah, karena itu sekarang kan sudah terbongkar melalui tes DNA, mereka itu keturunannya adalah kita duga jelas sekali dari Yahudi Askenazi. Maka kita tetap kembali kepada tes DNA ya. Tes DNA adalah salah satu-satunya cara yang secara saintifik bisa menunjukkan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Ya kan, karena sudah jelas ya. Ngapain ya setelah berabad-abad lamanya masih ada orang yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ya kan, apalagi tidak bisa membuktikan. Kalau bisa membuktikan kita nggak ada persoalan. Apalagi dengan tes DNA ini sekarang jelas. Begitu ya. Ya, saya sependapat ya. Rabithah Alawiyah bukan mencatat keturunan Rasulullah, tetapi mencatat keturunan imigran Yaman. Ya, mungkin betul atau salah ya. Tetapi ya memang inilah yang penilaian saya. Mohon maaf ya, bahwasanya Rabithah Alawiyah bukan pencatat keturunan Nabi, tetapi pencatat keturunan imigran Yaman, Yahudi Kaukasia ya. Nah, seperti itu. Jadi didok ya, bukan pencatat keturunan Nabi lah. Seharusnya kalau mereka pencatat keturunan Nabi bisa membuktikan. Nah, terus Taufik Asegaf ini bisa membuktikan, diundang podcast ke apa? Romai Rama tidak mau. Diundang podcast ke Bang Haji Romai Rama tidak mau, menolak. Terus diundang Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani berapa kali menolak atau tidak berani menerima undangan tersebut. Karena apa? Nanti akan malu sendiri karena tidak ada kitabnya bahwasanya keturunan Nabi itu, Ki. Ya, jadi kami ingin mengingatkan lagi kepada saudara-saudara ya. Jadi kedatangan Ba'alawi di Indonesia yang oleh Pak Taufik katanya untuk mencetak ulama itu tidak benar, karena faktanya kedatangan Habib imigran Yaman Ba'alawi ini di akhir abad 18 awal abad 19 itu dibawa oleh Belanda ya. Mereka itu mencari penghidupan yang lebih baik, mencari cincin Nabi Sulaiman di Nusantara dengan bekerja kepada Belanda, menjadi ante-ante Belanda. Nah, disitulah yang kemudian setelah dibongkar fakta sejarah itu, Ba'alawi malah ngamuk-ngamuk ya, termasuk Bang Rizik Syihab itu. Mereka ngamuk-ngamuk karena Utsman bin Yahya dikatakan ante-ante Belanda ya. Iya, mereka Bahar Rizik ya. Rizik ini kan mengagung-agungkan Utsman bin Yahya. Memang kalau yang diagungkan ini dijelekkan, justru tidak terima. Ya memang benar, kayak saya, orang tua saya dijelekkan ya saya tidak akan terima. Tetapi kita harus berpikir logis ya, bahwasanya Muhyiddin ini sebenarnya untuk mengelabui para Muhyiddin saja gitu. Mereka ngamuk, mereka tidak terima bahwa Utsman bin Yahya ini antek Belanda dan bikinlah karangan-karangan yang luar biasa ya. Ini sebenarnya hanya untuk menutupi saja. Dan ingat, kebohongan pertama akan timbul, maka akan ditutupi lagi dengan kebohongan demi kebohongan yang lain supaya tidak supaya tertutup, tidak timbul lagi. Nah, tetapi kita cerdas dan kita paham, setiap kebohongan pasti di belakangnya akan timbul lagi kebohongan yang lain untuk menguatkan kebohongan yang pertama, untuk menutupi kebohongan yang pertama, seakan-akan benar adanya dan asli itu hak. Katanya seperti itu. Tetapi sudah terbongkarnya, menurut kajian Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, marah-marah bahwasanya Utsman bin Yahya ini bukan bukan pejuang Nusantara, tetapi mereka memang benar-benar pejuang berjasa terhadap Belanda dan ini berjasa kepada Ba'alawi. Makanya jangan
di framing. Ya saya sependapat dengan Rizik Syihab. Itu memang pejuang, yaitu pejuang Ba'alawi, bukan pejuang Nusantara. Tetapi bagaimana diakui supaya seakan-akan menjadi pejuang pejuang Nusantara. Seperti itu kayak Pangeran Diponegoro, Mbah Sumodiningrat. Ini pejuang asli Nusantara. Tetapi bagaimana memframing, membuat makam palsu dan di marganya diganti seakan-akan dari kelompok mereka, yaitu Ba'alawi. Itu Ki. Ya, Ki, ini sudah waktunya nih baca-baca komentar dari para pemirsa yang menunggu dibacakan dari channel Lambe Turah Wong Dosa dulu Ki. Nanti kita gantian ya. Oke, terima kasih. Silakan dibaca. Sudah hadir menemani Sabtu Gendeng Walkoplai. Oh, sedikit sekali ya. Maklum ya, alhamdulillah nasab dobol palsu bongkar. Serbu TV hadir Ki. Terima kasih sudah hadir ya. Wonogiri hadir Gus. Gimana kalau secepatnya Habib yang biadab kita musnahkan dari NKRI? Haram Habib yang biadab ada di NKRI. Betul ya, kita tunggu komando saja ya. Kita sebagai orang-orang pribumi asli tunggu komando ya. Hanya itu, tunggu komando itu ya. Rakyat Indonesia 80% sudah tahu bahwa para Habib itu perampok negeri di Nusantara. Wow, kok perampok negeri? Ya seperti itu ya, perampok pola pikir ya. Indramayu hadir Ki. Terima kasih Aroyan ya. Sudah hadir menemani Sabtu Gendeng Walkoplai. Lanjut Ki. Ya, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mengapresiasi saudara-saudaraku yang berkenan menemani kita, termasuk dari para muhibin yang menemani kita. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita lanjut membaca komentar dari saudara yang sudah menyimak di di channel Newsclan Official ya. Saya baca yang terbaru yaitu Abu Jibril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak jadi muhibin, ikut Habib mah bebas, mau mabuk, mau zina, mau maling, mau maksiat, apapun gak apa-apa, dijamin masuk surga. Karena cinta Habib ya. Betul ya, makanya banyak judi online ya, sekalian biniknya Habib bawa kabur. Dari Bang Trimo Warsono, nasib kaum Ba'alawi hanya jualan nasab. Betul sekali. Dari Biliju, terima kasih Bang Biliju. Imam Al-Mahdi dari Bani Tarim, bukan kelompok Bani Ba'alawi. Para Habib miskin ilmu dan harta ya, menurut Bang Jo ini ya. Kalau istilah lainnya defisit ilmu. Mereka yang mencoba menentang hak mutlak Imam Al-Mahdi dari Bani Tamim. Oh, Bani Tamim maksudnya, bukan Bani Tarim. Dari Ja'faruddin, terima kasih Bang Jailani. Hidup ulama Nusantara, hidup Kiai Nusantara, hidup Wali Songo dan keturunannya. Ya, kemudian dari paling halu Martapura, terima kasih dari Bang paling halu dari Martapura juga sudah hadir. Dari Ja'faruddin Jailani, terima kasih. Singkirkan keturunan Ba'alawi yaitu Bahar Smith ya. Ya, dari Bang Trimo Warsono, Habib Kalengan udengnya gede kayak ban mobil ya. Kayak ban mobil. Dari Pangeran Pongkeng. Nah, ini Bang Pangeran Pongkeng ini dari Madura ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Timur Pulau Madura, Nyimak Gus, terima kasih. Ra'ah berarti. Betul. Dari Soleman Al-Fatih, Dajjal Ba'alawi Hanif menantu durhaka kepada menantunya Dajjal Rizik Syihab. Mungkin disebut durhaka karena Bang Rizik ya, bisa karena melawan fatwa. Dulu kan Habib Rizik kan memfatwakan apa ya? Fatwa Habib Rizik Syihab kan supaya oknum-oknum Habib Ba'alawi ini tes DNA. Nah, siapa yang tidak tes DNA akan ketahuan mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, ini fatwa dari sang Imam Unyil ya. Terus dari sang menantu ini dilawan fatwa ini, haram hukumnya, dan akhirnya banyak yang mengharamkan karena memang amat sangat membahayakan ya. Tes DNA itu amat sangat berbahaya saudaraku, maka diharamkan. Apabila ada sesuatu yang berbahaya pasti akan diharamkan, dan ini betul berbahaya bagi kelompok Ba'alawi sehingga diharamkan. Hanya kelompok sepihak saja, yang lain sudah tes DNA
fatwa haram itu nggak berlaku, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Itu Ki. Ya, kita lanjut Ki dari channel Lambe Turawung Desa. Itu siapa itu? Dari Stop dagang agama nasab surga. Mereka selawatan kuburan. Selawatan kuburan di Indonesia. Stop mengaku mangku cucu Nabi di Indonesia. Kasihan masyarakat dibodohi, dimanfaatkan atas nama cucu Nabi. Hati-hati dari wahaha ya. Tadi sudah hadir di channel sampean, sekarang hadir di channel Wong Edan ya. Kalau dengar ceramah-ceramah Habib ngawur gak nyambung ya, ceramahnya selalu membanggakan leluhurnya, bukan mengkaji tentang kitab tetapi tentang leluhurnya. Mayoritas seperti itu mungkin ya. Wahaha ya. Rusak Islam pola-pola Habib pendusta umat ya. Dari novel gangster. Wah, kalau imigran Yaman mengelunjak dengan pribumi, pulangkan saja, teruskan niat Pak Soekarno untuk pulangkan antek-antek Belanda. Ya, semoga saja terwujud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Bogor hadir Gus. Terima kasih hadirnya ya dari Bogor ya. Itu si Bahar didemit usir kalau bisa. Ya, semoga Allah berkehendak itu saudaraku ya. Purwokerto hadir Abi ya, Li Abi ya. Indramayu hadir Ki Aroyan. Terima kasih sudah hadir menemani Ki Sabtu Gendeng Walkoplai ya. Wow, ini dari Joko Widodo. Ya, DNA habaib Mbak Alawi yang sudah tes DNA semua haplogrupnya DNA-nya G1. Joseph Stalin, komunis Uni Soviet. Wow, dari kelompok komunis ya. Terus 2 King Richard dari Inggris. 3 Al Capone penjahat di Amerika. 4 Yuya dukungnya Fir'aun. Waduh, betul sekali dari Yuya ya. Itu lanjut Ki. Ya, jadi saudaraku, pada kesempatan kali ini kesimpulannya yang bisa kita ambil yang pertama bahwa pesan dari para warga sebenarnya pada umumnya sekarang mereka itu sudah nggak ingin ada kekerasan, nggak ingin ada pembodohan, tidak ingin ditipu-tipu ya. Semuanya ingin semuanya jujur. Jadi para Balawi jujur. Kalian gak usah mendoktrin umat, memakai dalil-dalil yang kau palsukan, memakai dalil-dalil warisan leluhurmu yang bohong, warisan leluhurmu yang mewariskan dosa kedustaan. Itu sudah saatnya dihentikan. Di Indonesia ini gak butuh pengagungan nasab. Gak usah ngaku-ngaku cucu Nabi, sudah Nabi, sudahlah. Kamu hidup di Nusantara, utamakan ilmu akhlakmu ya. Jangan sok-sokan merasa paling mulia, paling suci itu, nggak tepat itu. Malah ceramahmu yang provokasi menyinggung warga negara yang lain. Oleh karena itu kita bersaran, hentikan Pak Mudor, jangan sok-sokan ngaku cucu Nabi, mengaku paling hebat. Nggak usah takut kehilangan reputasi. Sekali lagi, tidak usah takut kehilangan reputasi sebagai keturunan Nabi. Kalau kamu berilmu, tentu kita tetap menghargai, menghormati karena ilmumu. Kalau kamu punya akhlak, tentu akhlak baikmu akan tetap kita hormati, bukan nasab palsumu, begitu ya? Nah, saya sependapat ya. Kita menghargai mereka karena berilmu, ya, bukan nasab yang kita hargai. Sehingga berusaha merubah pola pikir dan belajarlah ilmu ke Wali Songo agar bisa menyelami tentang kehidupan dan makna kehidupan itu benar-benar menyentuh di dalam tingkah laku. Ya memang Habib ini cerdas, saya akui cerdas ya dalam memanipulasi ya. Ya, maka dari sebab itu belajarlah tentang agama. Jangan selalu doktrin dan membangga-banggakan leluhurnya. Di setiap ceramahnya, ya, di setiap ceramahnya konten-kontennya selalu membanggakan tentang leluhurnya dan doktrin yang luar biasa. Maka dari sebab itu anjuran Wong Edan Ki Sabtu Gendeng Walkoplai, marilah kita belajar bersama-sama tentang agama agar Nusantara ini damai sentosa. Ya, tidak ada yang namanya aku paling mulia, aku paling benar, aku paling menjadi panitia surga, sehingga Anda yang tidak mencintai saya, Anda akan masuk neraka. Nah, itu pesan dari Mbak Najwa Shihab ya, tentang kunci surga. Itu Ki. Ya, jadi seperti itu penting sekali supaya kita memperhatikan, jadi orang jangan sombong
Ya, jangan mengaku paling mulia, mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi tidak bisa membuktikan, ya. Kita boleh mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tapi jangan dipublikasikan untuk kamu saja. Ya, tapi sebaiknya kalau memang kamu tidak bisa membuktikan, tidak usah mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ya yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat. Gak usah gampang percaya pada orang, kita harus selektif, kita tetap menghormati, tetapi kalau memang ada orang yang mengaku juri Nabi, ya minta hasil tes DNA-nya. Kini waktu sudah cukup, silakan diberikan closing statement. Terima kasih ya. Mohon maaf saudaraku, ya ini live streaming, apabila ada salah kata ataupun salah ucap yang terputus, mohon beribu-ribu maaf ya. Video ini dibuat bukan untuk membenci, tetapi untuk belajar bersama mana yang benar dan mana yang salah. Yang pro dan yang kontra bisa tulis di kolom komentar, karena kita selalu menghargai perbedaan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, dalam menjaga marwah Nusantara. Boleh, karena perbedaan adalah harta kekayaan Nusantara. Maka dari sebab itu, mari kita jaga marwah Nusantara. Saya akhiri, salam budaya, namo buddhaya, om santi 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 om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu 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 sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obah pola pikirmu demi menjaga marwah Nusantara. Merdeka!